Halo, sahabat BPD sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat sejahtera, dan lain-lainnya selamat kebajikan untuk kalian semua. Malam ini, curming kita, curhat mingguan kita, kita berkolaborasi dengan seorang musisi yang cukup terkenal di Indonesia. Dan kita mau tanya-tanya kepada beliau bagaimana kesehatan beliau di masa pandemi seperti ini gitu. Karena kita juga tahu pandemi ini tentu mengganggu segala macam lini masyarakat termasuk musisi yang karena mereka nggak bisa show dan lain-lain kayak gitu. Oke, aku mau undang orangnya dulu. Sebentar, bagaimana caranya selalu lupa. Hmm, Sebentar ya guys, sebentar kawan-kawan. Invite orangnya, tinggal diterima kayaknya. Come on, hurry up. So don't worry guys, nanti kita akan save buat yang nanti belum bisa sama kita. Kita akan save ini di IGTV karena ini menurut kita juga cukup penting tentang kesehatan mental secara umumnya dan untuk khususnya lagi terhadap orang-orang yang mengalami gangguan kepribadian ambang atau borderline personality disorder seperti yang kita punya ini. Masih belum diterima oleh orangnya, jadi bagaimana? Selamat datang buat yang baru datang, dan ini adalah episode ketiga kita untuk Curming kali ini. Yang Curming-Curming kemarin itu kita sudah dengan beberapa penyintas, mungkin lain kali ada juga dengan caregivernya. Dengan caregiver kita pernah juga, lalu juga dengan apa? Dengan sebentar. Di-invite lagi coba. Andrew, if you can hear this, please hurry up to join. Ya guys, kebetulan beliau ini teman lama dari aku ya. Kita satu SMA sama di SMA 26 Tebet. Um, kita pernah sekelas nggak ya? Dua lupa gue juga. Dan kita mau tanya-tanya sama dia tentang bagaimana he handle this in this pandemic, tentang kesehatan mentalnya, karena juga selain dari dia juga, karena kebetulan aku juga musisi ya, my art therapy is music gitu. Jadi aku punya cukup banyak kenalan sesama musisi dan lain-lainnya, dan mereka semua termasuk aku juga mengeluhkan kalau di saat pandemi ini kita kayak sedikit terganggu karena kurang job, atau terpaksa beberapa job harus di cancel, atau juga ada yang depending gitu kan, sampai kadang-kadang kita juga nggak tahu waktunya sampai kapan gitu. So mana orangnya ini? Kalian juga bisa 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 nanti ada Q&A-nya, mungkin kalian mau untuk tanya-tanya sama orangnya tentang bagaimana beliau menghadapi kesehatan mentalnya di saat-saat pandemi seperti ini gitu ya. Dan masih nunggu orangnya lama sekali, mungkin karena koneksi katanya terakhir aku sama dia itu tadi WhatsAppan. Kebetulan dia tadi katanya mau ada untuk syuting keperluan uh, single terbarunya atau apa gitu. Jadi katanya beliau masih ada di dalam mobil. Jadi probably it's because the connection is not very good. Kalau aku kebetulan di sini kan pakai WiFi, jadi ya lebih baik. Coba, um, hmm, um,
Andro unable to join. I don't know why. Uh, Andro nggak bisa join probably because apa ya Andro? Have you udah follow kita Andro? Wait. Oke. Okay. Hmm. Decline. Decline. What happened? Um, Ya guys, nanti mungkin kita juga punya beberapa Q&A kalau kalian mau tanya-tanya apapun itu tentang kesehatan mental, terutama tentang borderline personality disorder. Kalian bisa tanya-tanya sama kita. Hai, hai Andro, Andro apa kendalanya apa? Andro yang ask for join apa kita yang mau untuk kasih Andro invitation lagi untuk join, Bro? Oke, nih, Andro send request to be in your live video. I'm gonna view this and I go click with the go live with Andro. Oke. Semoga bisa guys. I hope bisa karena ini adalah yang apa ya? Untuk Hey. Hai, sorry gelap. Okay, so Andro. By the way, hi, thank you for joining with us. Ya. Thank you udah ada waktunya. Terima kasih di sela-sela kesibukannya mau membantu kita untuk kita tanya-tanya dan collaboration ya. Collaboration. Oke, Ndro. Ndro, sekarang coba ini dulu Ndro kasih apa namanya kayak introduce yourself to our audience. Oke, sebentar ya. Cari position ya. Halo. Yes. Nama gue Andro, gue ada basis dari Miji. Mudah-mudahan gue salah apa musisi berarti ya, musisi produser, basis dari Miji, temennya Regi. Terus since high school. Ya. Gitu. So, gimana terus itulah tentang gue lah pokoknya. Ya, Bro. Andro kan kita tahu ya Andro ya, banyak juga yang apa namanya teman-teman kita musisi seperti ya kita berdua gini yang sangat amat terganggu dengan pandemi seperti ini karena kita banyak job yang kita terpending atau bahkan di cancel gitu kan, even though kita udah dapat DP gitu ya, tapi ya udah kadang-kadang kita hidup hanya dengan DP doang kan. Itu cukup mengganggu tuh Andro tentang kesehatan mental kita nih sebagai seorang musisi ya. Kalau dari lo sendiri gimana, Andro? Untuk ya, what did you experience in this pandemic? Ngomongin mental ya? Apakah mengganggu dengan keadaan ini? Mengganggu nggak mengganggu sih sebenarnya. Satu sisi gini, iya mengganggu karena apa? Karena masalah pasti jatuhnya kepada pekerjaan, finansial apalagi. Terus masalah kedua sebenarnya how to gue sebagai itu dalam ini mentalnya how to cope with that gitu. Dimana gue harus menyelesaikan tanggung jawab gue, tapi satu sisi juga keadaannya lagi seperti ini. Jadi itu mempersiapkan mental untuk coping with this kind of stuff, pandemi ini gitu. It's mean ya cukup mengganggu juga berarti kan ya. Keadaan mental lo kan ya. Cukup mengganggu juga berarti karena buktinya lo berusaha untuk coping dengan this pandemic kan berarti ada yang mengganggu lo itu kan. Iya, copingnya itu susah. Emang copingnya itu apa ya? Jangan sampai kebawa ke salah tempat lah copingnya. Oke, terus selain ini kendalanya apa aja Bro yang lo alamin Bro? Yang lo alami kendalanya apa aja nih di masa pandemi ini? Contohnya nih, biar lebih di-elaborate gitu. Oke, kendala tuh banyak terjadi, apalagi di masa pandemi ya. Dari misalkan pekerjaan masih berkurang, atau itu udah pasti. Kedua, ketika pekerjaan berkurang, kita harus mencari shifting ke apa ini baru nih gitu kan. Nah, semasa shifting itu kan pasti kita di rumah terus, belum ada tahu mau ngapain. Jadi kita selama lockdown kita di rumah terus. Nah, kita di rumah terus kan
apa ya, pusing juga gitu, gimana ya, nggak ada, nggak tahu mau ngapain di rumah terus, pusing juga ya. Ya akhirnya ya trying to coping ya, bener. Dan sekarang yang gue lakukan ya trying to coping sampai sekarang. Oke, Dan karena kan banyak show, banyak acara atau banyak program yang mungkin terganggu di keadaan pandemi kayak gini nih, bro. Terus ya lo selama pandemi ini lo ngapain nih? Yang lo lakukan tuh apa? Untuk pandemi ini yang ya gue lakukan, cari kegiatan sendiri lo tuh apa? ya pasti cari kegiatan sendiri. Yang tadinya gue jarang buat video, gue mulai coba buat video. Terus yang tadinya gue mungkin jarang, lebih berkarya sih. Cara coping gue itu dengan berkarya. Gue coba berkarya dengan, ya bener, cara coping gue itu dengan berkarya. Jadi gue memuntahkan isi hati gue semua dengan karya. Itu yang gue lakukan saat ini. Dengan ya karena lo bisa melakukan di rumah gitu kan, mas, kan nggak usah kemana-mana gitu berarti ya. Iya, Hmm. gitu. Jadi makanya untungnya gue adalah yang musisi, balik lagi. Musisi bisa berkarya, bisa menumpahkan curhatnya tanpa harus curhat gitu kan. Bisa menumpahkan isi hatinya tanpa harus ngomel, bisa menumpahkan isi hati tanpa harus nangis. Jadi ya di saat ini gue copingnya dengan membuat banyak karya, dan akhirnya gue mulai lagi menjamah ya ranah yang dulu gue jarang, ranah jamah gitu, kayak misalkan gue di komputer, gue mulai jalanin lagi, terus gue mulai jalanin video. Oke. This has happened all around the globe ya, bro. Yep. Dan banyak juga di negara-negara lain yang mereka punya kebijakan. Di tiap negara kebijakan beda-beda tentang pandemi ini. Yeah. Yang pengen gue tanya sama lo nih, harapan lo atau kayak mungkin apa ya, insight lo dan pandangan lo, seharusnya negara kita ini, negara Indonesia ini harus seperti apa sih, bro, menghadapi pandemi seperti ini? Susah juga kalau ngomongin negara ya. Berat juga cuy. Ya karena ini impact-nya kan ke seluruh society-nya kan. Jadi gini, kalau ngomongin negara itu susahnya gini. Ada negara yang, balik lagi tadi gue ngobrol sama teman gue, ada negara yang disubsidi, ada yang tidak. Which is Kalau kita disubsidi, kita ikutin peraturan lockdown segala macam, kita bisa. Ya udah, kita akan ikutin gitu kan. Oke, tapi sekarang kan kita yang namanya bebas jalan terus. Mungkin juga nggak mungkin, nggak apa terjadi juga, keadilan juga jalan terus gitu kan. Yeah. So menurut gue untuk negara yang di sisi, ya karena tidak gimana ya, kalau gue takut salah ngomong. It's okay. This program called Curming, bro. Curhat nih, curhat aja. Ini kan kita nggak menghina, atau mungkin kalau dibilang mengkritik nggak apa-apa, tapi kan kritiknya kritik konstruktif ya, bukan kritik destruktif. Ya, cuman kalau dari gue tuh lebih ke mungkin agak berbeda negara kita dengan negara lain, karena memang negara kita pun juga jumlah penduduknya satu lebih banyak, terus negara juga lebih besar, dan sosialisasinya juga lebih susah. Itu yang menurut gue sih. Jadi makanya agak susah di sini. Iya, oke. Jadi dengan kebijakan negara kita untuk menangani pandemi ini, menurut lo, kalau you can bisa percentage gitu dari 1 sampai 10, that is the best, one is kind of worse. Lo dinilai berapa tuh, bro, kebijakan pemerintah Indonesia? Gue disuruh menilai pemerintah Indonesia berat juga cuy. Nah, gue nggak bisa menilai, tapi gue cuma bisa mensyukuri sudah sampai mana usaha negara kita untuk menangani masalah ini. Itu sih. Jadi jangan menilai lah, tapi mensyukuri lah. Kalau bisa kita bantu lah. Ya, of course. Maksudnya juga dengan lo ikut kolaborasi sama gue ini, karena kan komunitas gue kan komunitas kesehatan mental yang secara tidak langsung bikin kayak support group gitu ya, Andro ya.
dengan adanya lo begini juga kan ini membantu juga kan secara tidak langsung kan untuk supaya masyarakat lebih aware dan bisa lebih coping aware dengan ya. mungkin ada tips-tips trik gitu. Sebenarnya So gimana gimana gimana. Bro, sekarang gue tanya keadaan Niji ini sekarang lagi gimana nih keadaan Niji sendiri nih dan lagi gimana nih? Niji sendiri itu sebenarnya juga lagi nggak bisa perform ya. Kita pun kangen sama Niji Olek, parah kangen banget sama Niji Olek. Maksudnya tadi aja barusan di chat ada Niji Olek bilang kangen buka bersama Niji, kita juga kangen gitu. Yang pasti sekarang kita ngerjain single baru, mudah-mudahan bisa ya keluar lah bentar lagi. Dan untuk panggung sendiri sih kita udah hopeless banget, cuman tapi yang pasti Karena mungkin tapi semua mungkin secara online dan virtual gitu kali ya. ya virtual juga sebenarnya apa ya, beda ketika lo manggung terus ada penontonnya, kita bisa berinteraksi. Iya. Terus kita bisa energinya itu kayak nggak kesalurin gitu, walaupun emang tetap kerjaan job, cuman tetap aja ketika ada penonton di depan lo yang bisa mengapresiasi karya lo, itu kayaknya lebih, apalagi di Jiwolek gitu. Kangen banget, parah kangen banget ya. Soalnya kalau kita manggung secara live, kita dengar tepuk tangan penonton aja tuh kasih kita boosternya, itu moodnya jadi beda banget ya kalau ya kan. iya di antara terus dan sebenarnya booster itu sangat perlu untuk mental kita saat ini sih, perlu banget. Nah itu dia. Karena ketika kita saat misalnya kita manggung terus orang nyanyi lagu kita, wah itu rasa itu bisa membuat kita lebih menghargai diri kita lagi, bahwa kita bersyukur gitu, kita udah bisa sampai sini, kita bisa seperti ini, kita bisa buat orang seneng nyanyi, kita bisa buat orang nari-nari, itu tuh rasanya gila banget, parah. Iya benar. Kalau tadi menurut lo kan ya mungkin terganggu, kesehatan mental lo mungkin terganggu karena beberapa proyek atau program yang harus di cancel dan di pending, dan lo sedikit terganggu keadaan mental lo. Itu tips lo untuk, kan banyak juga bro, maksudnya teman-teman kita sendiri yang kayaknya sangat amat terganggu sampai depresi dan harus datang ke psikiater gitu. Kalau lo kan nggak, ya terganggu tapi not that much ya kan. Nah itu apa tips dan triks lo tuh apa tuh bro, kalau lo bisa bagi sama kita? Oke, tips dan triks gue sebenarnya gini, terganggu itu pasti, cuman balik lagi, yang gue inget ialah, ya gue mau ngomong klise atau enggak ya, salah satu yang gue inget ialah pasti ke atas. Oke. Karena apapun itu cobaan, pasti kita akan dikasih yang kita bisa mampu lewatin. Jadi menurut gue sekarang ya, bagi teman-teman yang lain gitu yang pusing harus ngapain ya, sabar. Salah satu kata, sabar dan usaha. Usaha apa aja jalanin deh. Kenapa? Karena usaha tidak akan membohongi hasil. Jadi usaha sama hasil itu pasti akhirnya sama. Jadi jangan menyerah apapun itu, walaupun jujur aja gue di dalam ini tuh gue banyak banget alhamdulillah dapat bantuan dari beberapa teman gue, banyak banget. Tapi pada akhirnya gue bisa tahu harus ngapain, dan ngapain itu ialah gue nyoba apapun yang bisa gue kerjain. Ya tadi gue buat video lagi, terus yang gue udah mulai nyoba website lagi segala macem, dan alhamdulillah bisa jalan pelan-pelan. Jadi nggak harus stuck di situ aja sih. Kalau gue bisa agak sedikit lebih gali lebih mendalam, lo kan sudah punya anak kan bro ya, tentu akan juga membuat lo lebih, untuk menjaga anak lo lebih gimana lagi gitu, sekuat tenaga lo. Itu lo punya anak itu, anak itu penguat lo nggak sih sebenarnya?
salah satunya anak tuh salah satu penguat banget. Jadi gini, bagi gue itu sekarang yang gue pikirin adalah bukan gue makan dari mana, tapi anak gue makan apa ya. Hmm. Hmm. Gue udah gak peduli, maksud gue udah pada tahap gue nggak harus makan nggak masalah, tapi anak gue masih bisa makan, masih bisa senang, itu paling menang. Jadi menurut gue anak tuh bagi gue saat ini adalah penyemangat dan pemecut. Gue harus ngapain? Memang kalau masalah musik panggung kita lagi serat, lagi sepi, tapi ya lagi nggak semuanya, nggak gue doang kayak gitu, semuanya kayak gitu kok. Iya. Kenapa Jadi ya? bukan jadi bukan kalau di lo tuh kan ada juga beberapa orang itu yang menganggap jadi kayak beban gitu, punya family, punya istri, punya anak jadi rasa beban. Tapi menurut kalau di lo sendiri jadi sebuah motivasi ya Ya, untuk kayak ya gini, kita punya cara pandang masing-masing kan, beda-beda. Gimana cara pandangnya kita? Nah, ada yang bilang ngeberatin mungkin karena memang mungkin kita nggak tahu, anak nyusahin, kita nggak tahu. Tapi balik lagi, tergantung dari mana kita memandangnya. Bisa jadi susah ketika kita melihat itu adalah beban, tapi bisa jadi penciptaan ketika kita melihat itu adalah anugerah. Jadi bisa mana aja. Oke, bro, sekarang gue mau tanya nih bro, pengetahuan lo tentang kesehatan mental itu segimana? Lo bisa cerita ke kita deh, lo coba elaborasi deh tentang kesehatan mental yang lo tahu. Oke, kesehatan mental yang gue tahu itu sangat penting ya. Sangat pentingnya gini, ketika kita mental kita sehat, kita bisa menjadi sesuatu yang positif. Itu sesimpel itu. Mensana incorpore sano. Ya. Ketika mental kita jelek, hal negatif akan selalu ada di sebelah kita. Sesimpel itu yang gue tahu. Kalau kan kesehatan mental maksudnya ada berbagai macam dan jenis istilahnya. Kalau gitu lo tau apa nggak? Maksudnya apa aja lo tau? Gue juga sempat didiagnose ini gue pasti itu namanya ya Rek ya? Apa? Bukan dua kepribadian apa? Gangguan mood. Yang bisa tiba-tiba senang, tiba-tiba ya gangguan mood itu. Gangguan mood biasanya ya. Bipolar. Iya, bipolar. Ya, gue tuh pernah diindikasikan bipolar. Oh iya? Iya. Kok gue nggak tahu sih. Jadi itu sama siapa? Sama dokter mana? Hah? Sama dokter mana? Waktu itu gue check up waktu kuliah. Waktu lo kuliah? Iya, waktu gue kuliah gue mau masuk. Lama banget dong, 2003-an berarti? Iya. Tapi gue gak percaya saat itu kalau gue bipolar. Oke. Sampai sekarang pun gue juga. Sampai sekarang lo rasa lo gimana? Gue gak ngerti. Banyak orang yang bilang iya lo bipolar, banyak yang bilang enggak gitu. Jadi menurut gue sama ini untuk kesehatan mental yang sampai saat ini gue jalanin ialah selama mental gue baik-baik aja dan sehat-sehat aja ya udah. Gue nggak ada kepikiran untuk gue berobat ataupun gimana. And then how you cope with that? Apa? How you cope with that? Coping lo kayak gimana? How I cope? Alhamdulillah sih sejatuh-jatuhnya gue, senaik-naiknya gue, orang-orang di samping gue selalu ada yang terbaik. Oke. Ya lingkungan gue selalu mendukung gue apapun itu, apalagi keluarga ya. Dan alhamdulillah anak Niji itu selalu mendukung gue banget gitu. Waduh, ada Dokter Lahargo nih bro. Salam dulu, hai Dokter Lahargo. Lahargo kembaran, salah satu psikiater top dong. Terus ada apa? Pembawa acara Radio Kondang Rarisa. Oh, hai. Sondro, kalau gue ya anggaplah lo nggak kenal gue ya, jadi lo nggak ngerti apa itu borderline.
kalau gue tanya lo tentang borderline personality disorder atau gangguan kepribadian ambang, yang lo bisa jelasin apa, bro? Yang sepengetahuan lo? Itu gue agak rancu borderline sama ya gue belum bisa jelasin banget sih karena gue tidak bisa ngomong karena takut salah, bukan takut salah, karena gue tidak mengerti. Yeah, you can ask me. I'm right over here. Iya, makanya gue nanya lo, apa sih itu? Kalau borderline personality disorder itu Gue ngomong apa ya? atau gangguan, it's okay, it's alright. Atau bahasa Indonesia itu gangguan kepribadian ambang. Itu adalah sebuah gangguan kepribadian. Beda dengan gangguan mood atau depression, major depression atau apapun itu. Dan pendiagnosaannya biasanya cukup makan waktu, nggak bisa langsung kayak lu datang nih ke psikiater atau ke psikolog and then you get diagnosed BPD gitu kan. Agak sulit untuk pertama kali assessment atau pertama kali observasi. Jadi membutuh beberapa kali observasi baru penegakan diagnosanya bisa untuk oh ternyata ini gangguan kepribadian. Most of the gangguan kepribadian memang butuh banyak beberapa kali observasi gitu. Dan pertama yang paling utama sih kalau menurut gue kalau orang dengan borderline personality disorder ini adalah interpersonal skill-nya tuh ngaco, bro, terganggu banget gitu. Jadi how to maintain a relationship dengan siapapun itu susah sekali gitu. Kalau di saat orang itu lagi belum melakukan terapi-terapi atau pengobatan. Gitu. Dan orang yang punya BPD ini juga punya kecemasan yang sangat tinggi, gangguan perasaan, gangguan moodnya juga kadang-kadang naik turunnya lebih parah daripada orang yang bipolar mostly ya. Terus juga kecenderungan untuk self harm, suka ya silet-silet, reckless driving dan segala macam itu cukup tinggi juga. Terus rasa rendah dirinya cukup tinggi juga dan lain-lain semacamnya gitu. Berarti coping itu memang harus ya honestly. Gua aja dulu itu pertama diagnosa gue tuh sebenarnya skizofrenia, bro. Karena bokap kan skizo ya. Jadi awal diagnosa gue tuh skizofrenia karena kalau seperti skizo dan bipolar itu sekali assessment mungkin bisa kelihatan sama psikiater atau psikolognya gitu. Tapi kalau yang tadi gue bilang gangguan kepribadian harus butuh waktu gitu ya. Awal gue tuh kayak gitu, gue skizofrenia. Terus di kedua kalinya gue konsultasi, gue dibilang bipolar gitu. Terus itu bla bla bla, terus gue jalani terus itu terapinya. Ternyata di like almost a year loh, bro, baru ternyata yang lebih utamanya itu adalah ternyata gue punya BPD, gue punya borderline gitu. Gue punya borderline, nah baru tuh ternyata gue borderline comorbid dengan skizofrenia dan itu apa ya, bipolar gitu. I'm sorry? Comorbid itu apa ya? Comorbid itu tumpang tindih. Jadi bisa gini, gue sebenarnya borderline, tapi ada juga skizonya dan bipolarnya. Tapi yang jadi utamanya itu ya borderline-nya ini, gangguan kepribadian ini. Kayak penyakit penyerta lah. Penyakit penyerta gitu misalnya. Misalnya kayak lo punya jantung terus comorbid dengan diabetes gitu. Gitu lah. Ada penyakit penyertanya gitu. Ya. Dan ada banyak juga. It's okay. Do whatever you like. You're the quest star in here. Dan banyak juga yang memang pengobatannya makan waktu, bro. Dan pengobatannya itu bukan ini ya, kita nggak sebutnya tuh sembuh. Kita nggak sebut sembuh, bro. Tapi kita sebutnya stabil dan pulih. Gitu. Jadi kalau sudah bisa stabil, sudah bisa pulih, ya gue contohnya gitu ya, sudah bisa stabil dan pulih, itu kita indikasinya kita sudah bisa mulai lagi produktif, normatif gitu. Kita udah bisa kayak yang gue lakukan selama ini gitu. Udah like almost more than 4 years, gue sangat gencar juga gitu untuk kayak ngebantu teman-teman gue yang sama-sama punya BPD ini gitu. Ya mulai psikoedukasi seperti yang lagi gue lakukan saat ini. Sama lo kan kita sebutnya juga psikoedukasi ya.
mulai dari psikoedukasi, audiensi, advokasi, terus apapun itu, sampai ke instansi-instansi, mulai dari ya yang skala nasional sampai skala internasional, itu gue maju bro gitu. Jadi kayak menurut gue oke, Gi, lo udah bisa. Hah? Nggak, menurut lo nih, perlukah sekarang, pertanyaan gue, musisi-musisi sekarang itu apakah perlu dicek kan keadaan mentalnya gitu? Apa perlu apa? Kak, dicek keadaan mentalnya atau dibantu? Iya, iya tentu, tentu, tentu perlu itu. Dan gue juga setuju dengan yang namanya labeling. Banyak banyak bro orang yang nggak suka bro di labeling gitu bro. Apaan sih gue nggak suka di labelin bipolar. Gue nggak suka di labelin skizofrenia gitu. Kalau gue justru mendukung labelan itu. Why? Kenapa? Gue setuju dengan pelabelan tersebut adalah supaya ketika lu misal contoh gue dilabelkan sebagai orang dengan gangguan kepribadian ambang atau borderline personality disorder. Gue labelnya seperti itu. So it helps the doctor atau siapapun itu yang profesional untuk they know how to give the best treatment for me karena gue udah punya label tersebut gitu. Jadi memudahkan dokter itu untuk melakukan treatmentnya bro. Jadi kayak kalau orang yang nggak setuju dengan labelan itu menurut gue agak harus gue luruskan gitu. Ya? Kalau lo nggak punya dengan label tersebut, gitu. Jadi agak susah untuk profesionalnya memberikan treatmentnya agak susah karena masih bingung-bingung. Gue aja kalau farmakoterapi gue itu gue pertama gue ngerasa kayak aduh gue kok kayak kelinci percobaan ya, butuh ganti obat ini lagi ganti yang ini gue ngerasa tuh kayak shit man, gue kayak jadi apa kelinci percobaan gitu. Tapi gue pikir positifnya, gimana pun kan yang ngerasain gue nih, kita sebagai penyintas, sebagai pasien ya, kan gimana pun dokter nggak ngerasain bro apa yang kita rasain ya, mereka hanya seorang dokter, jadi gitu. Jadi mereka nggak tahu gimana yang paling tepatnya, kan yang tahu kan kitanya sebagai penyintas pasien gitu. Dok, saya nggak cocok nih sama obat ini oke, dokternya puter lagi, ganti lagi, oh dok saya obat ini terlalu ini ya dokternya sampai itu gue baru benar-benar cocok untuk farmakoterapinya itu makan waktu juga bro, years loh, more than 2 years loh. Obat gue diputar-putar, diganti-ganti, mulai dari antipsikotiknya apa, antidepresannya apa, antikonsultannya apa, yang segala macam itu putar-putar sampai sekarang gue mendapatkan racikan yang pas gitu. Itu take years juga. Pertanyaan gue gini, menurut lo perlu nggak sih para musisi itu dites mentalnya? Para apa? Musisi dites mentalnya. Gini, bukan hanya para musisi aja bro ya, aku untuk semuanya gitu ya, untuk semuanya gue rasa perlu. Kalau andai bila mana orang tersebut merasakan ada gejala-gejala aneh yang maksudnya kayak dia ngerasa nggak normal gitu, atau nggak biasa gitu, mulai merasa kayak kesepian atau merasa pengen ada rasa-rasa bunuh diri kalau hidupnya terlalu berat, atau bahkan untuk orang-orang yang narkolepsi atau narkolepsi ini kan salah satu gejala dari orang yang depresi gitu. Jadi bawaannya pengen tidur mulu. Itu kayak ya narkolepsi itu kan kayak gitu. Atau mungkin dia ngerasa rendah diri lagi, jangan-jangan gue kayak gitu jadi antisosial dan segala macam. Yang biasanya dia easy going, extrovert, tiba-tiba jadi introvert gitu kan. Gue nggak mau kemana-mana, gue takut keluar rumah, atau misalkan dia tiba-tiba mendengar kayak ada halusinasi, suara apa nggak jelas, pengen tidur terus gitu kan, penerbahan terus gitu, anak sekarang penerbahan terus gitu, jangan narkolepsi gitu kan. Kalau kaum rebahan belum tentu juga sih tuh. Cuma maksudnya kaum rebahan belum tentu narkolepsi gitu, bro. Tidur deh gitu kan. Bisa kayak gitu kan, kayak pusing gitu. Andro, kita coba baca-baca Q&A dulu Andro ya. Ada yang banyak nanya nih Andro. Let me see for a while.
Ini gimana sih Sob? Gue agak Nanya dong, kalau BPD bisa nggak disupport hipnoterapi? Bisa nggak tuh? Kalau hipnoterapi ya, gue pribadi ya, hipnoterapi for some people it works, for some people, tapi kalau buat gue tidak, kalau gue tidak. Ya. Dan for information tadi, namanya hipnoterapi tidak 100% based on pure medis gitu. Jadi untuk secara saintifiknya tidak bisa dibuktikan secara empiris gitu loh. Jadi mungkin lo nggak tahu. Jadi hipnoterapi masuknya ke masuk ke pseudoscience dong. Itu dia itu. Jadi gue juga agak kurang paham ya. Tapi memang kalau menurut gue dari apa yang gue baca dan gue cek juga, kalau namanya hipnoterapi itu nggak pure 100% medically proven gitu. Jadi di gue sih juga tidak berhasil. Because I've tried it a couple times, nggak berhasil juga. Jadi gue tetap pada terapi gue. Ya mungkin kalau semua ininya di otak Indro ya. Iya. Kendalanya kan di otak ya. Gitu. Tergantung penjiwaan itu mas ini. Maksud gue tergantung sugesnya orang itu juga kali ya. Iya. Halo? Karena itu kan jatuhnya di mindset. Halo. Iya. Jatuhnya di mindset. Kalau orang yang ngerasa bisa gitu ya bisa gitu. Tapi kalau di gue nggak dapet tuh gue karena dari journaling yang gue baca juga gue nggak nemuin itu secara 100% proven by medis gitu. Jadi gue nggak kesana gitu karena gue juga melakukannya sudah melakukannya beberapa times, it doesn't work. Udah gue balik lagi sama psikoterapi gue gitu. Jadi sebenarnya udah sampai farmakoterapi gue. Jadi sebenarnya gini, obat-obatan itu lebih efektif ya. So, bener nggak? Gue juga pengen nanya ini, Miss. Jadi apakah harus bergantung sama chemical? Apa? No, kalau chemical, maksudnya kan kalau chemical itu adalah farmakoterapi ya. Jadi sebenarnya enggak. Kalau gue ngomong untuk yang khusus ini ya, khusus. Halo. Dia hilang sinyal. What? I'm sorry. Halo. Ya, terus gimana? Itu yang mau gue pertanyakan juga tadi barusan. Apakah jadi kita harus tergantung sama medical? Kan sebenarnya juga kalau misalkan kebanyakan medical juga kurang baik ya. Oke, gini, yang harus gue jelaskan ya. Ketika dokter memberikan, ini juga gue sering melakukan pertanyaan ini kepada dokter-dokter, nggak cuma dokter gue aja, banyak yang dokter yang ditanyakan. Ketika dokter meresepkan lo obat, itu mereka sudah memprediksikan apakah obat ini aman lo konsumsi sampai jangka waktu tertentu atau sampai for a lifetime, ada juga. Dokter sudah memprediksikan apakah obat ini aman untuk lo konsumsi atau nanti akan membuat lo ketagihan atau segala macam. Dokter sudah punya pertimbangan tersendiri. Gitu. Jadi dokter nggak akan sembarangan memberikan lo resep. Jadi dia sudah punya, karena pertanyaan gue juga sama orang pada umumnya. Dok, nih gue minum obat, gue takut ginjal gue nih dok. Gitu kan? Maksudnya kayak gitu kan? Karena gue takut takut antara ginjal atau antara nanti gue addicted atau antara itu loh. Yang ujung-ujungnya nanti bisa abusing gitu. Nah itu juga tuh kalau masalah abusing. Jadi gini bro. Kalau dokter itu pasti akan psikiater itu pasti akan takarannya. Kalau misalkan dia lihat nih pasiennya dulu. Jadi dokter itu banyak juga yang hanya dikasih farmakoterapinya untuk 1 minggu dulu, gitu. Terus dilihat perkembangannya. Oh nih udah agak oke nih, dikasih untuk 2 minggu, gitu. Sampai bisa per bulan gitu. Karena kan juga capek kan ya kita kalau misalkan tiap minggu atau tiap 2 minggu sekali harus bolak-balik konsultasi ke rumah sakit kan juga kan males juga. Itu juga dilihat. Dan
Coba kita lihat orang diabetes, ya. Iya. Iya. Kita lihat orang diabetes, nyokap kan kebetulan diabetes kan, ya Iya. kan? Harus konsumsi obat tiap hari, gitu kan. Hmm. Dan takarannya itu kan dokter sudah menentukan bro, untuk aman tidaknya gitu. Selama itu sesuai dengan resep yang dokter berikan. Misalkan oke, 1 miligram 1 hari gitu, atau 2 miligram 1 hari. Itu mereka punya takarannya sendiri supaya gigi kita itu aman. Gitu loh. Gue BBP tadi. Ya, ini ada pertanyaan juga nih. Jadi apakah harus tergantung pada itu chemical tadi. medicine? Nggak harus. Jadi yang gue tanyain. Nggak harus, kalau gue jawab nggak harus. Nggak harus tergantung. Kalau contohnya gini, untuk orang dengan borderline personality disorder, idealnya nih ya, idealnya itu setahu gue 3-6 bulan untuk farmakoterapinya, obat-obatannya. Selanjutnya orang dengan gangguan kepribadian seperti BPD ini itu adalah psikoterapi gitu. Harusnya di bulan ke-6, idealnya di bulan ke-6 sudah melakukan tempering. Tempering itu penurunan dosis gitu ya. Di bulan ke-6 itu sudah temperingnya udah selesai lah, istilahnya seperti itu gitu. Jadi nggak harus tergantung selamanya pada obat, enggak, karena idealnya ya gitu, psikoterapi. Bro, coba lu baca-baca Q&A-nya nih, gue nggak ngerti bro, gue bingung. How to open this up? Oke. Rarisa, oke. Apa tuh? Oh, BPD pencetusnya apakah childhood atau society atau trauma atau ada kaitan dengan gen? Dari Rarisa. Ya. Gini, Ra, kalau untuk borderline personality disorder atau most of the mental health issue, itu penyebab utamanya itu ada 3 ya. Pertama genetik, kedua adalah pola asuh, lalu ketiganya lingkungan. Ini yang 3 ini yang paling main concern-nya. Jadi genetik, kalau genetik lu nggak bisa lari bro. Jadi kebetulan juga genetiknya gue punya gitu ya. Genetik gue punya, bokap kebetulan skizofrenia, jadi gue nggak bisa lari dari situ. Kedua, gue punya pola asuh yang kurang lah ya istilahnya gitu kan. I come from a broken family gitu kan, tapi sebenarnya gue nggak ngerti juga pola asuhnya kayak gimana, gue nggak ngerti itu. Dan lingkungan juga gue ada. Dulu lingkungan gue hancur ya Andro sih tahu ya Andro ya. Nah, lingkungan gue hancur, jadi 3 faktor utama ini gue punya gitu. Gue nggak sadar tuh dulu 3 ternyata yang utama itu gue punya. Nah, jadilah gue ya dapet nih. Jadi sebenarnya how that answer your question ya. Jadi sebenarnya bukan terjadi karena trauma, sebenarnya itu untuk trauma. Halo. Iya, kalau trauma itu kan juga salah satu dari lingkungan ya maksudnya kan. Iya. Trauma dari apalagi dengan orang-orang yang kita dapat abusive behavior gitu ya. Iya. Baik itu verbal atau fisik ya. Yang bersifat abusive itu juga sangat bikin kita bisa kena gitu kalau apa ya? PTSD, post traumatic syndrome gitu. Ya, PTSD bahaya sih. Gitu. Kayak sebenarnya gue lihat ya, sekarang tuh kayak beberapa orang sebenarnya mungkin kalau dianalisa mempunyai gangguan mental. Tapi karena kita tidak tahu mau kemana ceknya, ataupun mungkin malu atau mungkin merasa nggak perlu, jadi sebenarnya tidak ditangani dengan baik mentalnya, iya nggak sih? Iya dong, iya. Soalnya juga kan coping mechanism per individu kan juga beda-beda kan, karena kan every person is a unique gitu kan, jadi coping mechanism kita semua tuh beda-beda gitu. Kalau gini juga deh, gue nggak usah jauh-jauh ke orang lain sebagai contohnya gue aja ya. Ya, lu kayaknya banyak banget ya ininya ya. Gitu kan.
gue banyak yang bilang gue udah dan gue juga ngerasa ya, banyak yang bilang Mas Regi ini udah pulih nih, udah stabil, rahasianya apa sih, bla bla segala macam. Terus gue kasih lah beberapa tips and tricks gue. Tapi kadang-kadang gue juga suka relapse bro. Ada momen, walaupun gue orang bilang dan gue merasa juga udah cukup pulih, gue kadang ada momennya tuh bro, gue relapse. Relapse gue tuh dalam artian gue tenggelam gitu. Gue tenggelam. Dalam BPD lo gitu. Tenggelam itu gini. Hah? Ya dalam apa, tenggelam dalam BPD lo itu kan? Iya, gue larut di situ. Ada momen-momen yang gue larut. Gue ini karena itu bilangnya tuh, kalau gue kan gini, ada episode manik, ada episode depres gitu ya. Kalau untuk orang BPD dan mungkin banyak yang ada cara bertanya lainnya kayak gitu. Gue lebih seringnya tuh ke episode depresnya bro, dan gue merasakan gitu dan obat tidak membantu. Terus gue juga melakukan mindfulness segala macam itu tidak membantu. Akhirnya gue larut. Dan di saat gue seperti itu, gue bisa sampai probably beberapa for couple days gitu. Gue tenggelam, gue tidak buka segala sosial media, gue bahkan tidak menyentuh handphone. Itu gue kayak gue coba untuk tetap minum obat dan juga tetap melakukan mindfulness, kayak bisa mungkin mindfulness lalu memberikan afirmasi positif ke otak sampai akhirnya gitu. Nah sebenarnya kan budget pun ada masa-masanya. Sebenarnya dari ini gue lagi baca chattingannya si Rarisa. Sebenarnya kita juga harus, benar juga kalau kita bilang mindfulness segala macam, itu kan sama aja kita ke self healing juga, ke journey juga, ke self aware juga, ke self discovery juga, ya kan? Yap. Sedangkan lebih ke situ juga, lebih ke bisa menerima kita seperti apa adanya, dan kita tahu harus apa. Ini self healing, ya nggak sih? Iya. Jadi self healing. Jadi apa ya? Maksudnya juga pokoknya sih yang pertama sih tadi jadi ngomong gitu tuh apa Rarisa tadi juga ngomong tentang awareness. Yang pertama banget sih bro, itu kalau awareness itu yang harus di apa kita punya untuk awarenessnya gitu. Makanya gue nggak ada henti-hentinya bro untuk tetap kasih edukasi dan segala macam itu, karena untuk kasih apa kayak spreading the awareness tentang mental health untuk ke banyak orang gitu. Makanya juga kenapa gue collab dari lo, karena gue tahu juga follower lo kan banyak ya. Jadi ini juga salah satu usaha gue untuk kayak apa namanya? Iya. Kan cuma 3. Tadi gak tau kenapa posting ke reconnecting, gue gak ngerti. Ya ini maksud juga kenapa gue collab sama lo, karena gue tahu lo punya follower yang cukup oke dan segala macam. Adalah salah satu bentuk upaya gue untuk supaya awareness-nya jauh lebih luas gitu. Ya sih. Mau ya yang gue lihat gitu orang belum terlalu aware sama yang namanya borderline yang lo ini sih. Masih dan memang rare. Borderline itu termasuk yang rare, yang langka. Orang lebih paham skizofrenia, orang lebih tahu tentang bipolar, dan memang usaha gue tuh jadi harus kayak lebih keras gitu bro untuk kasih awareness tentang borderline. Tapi ya nggak apa-apa, gue bahagia melakukannya karena by helping people is helping me also gitu. Jadi gue nggak tahu kenapa it's happen to me, ternyata gitu. Kalau gue membantu apa orang lain, ternyata dengan begitu gue juga tidak langsung membantu gue sendiri. Andro, your connection is kind of bad, I think. Gue harus ikut diam apa gimana? Oh, Andro send request to be in your live video. Ya. Sorry guys, mungkin tadi koneksinya Andro lagi agak kurang bagus karena dia lagi di somewhere, I don't know where. Halo. Mungkin koneksi gue lagi parah banget. I can hear you. Iya.
Oke, Ndro. Waktu kita nggak banyak. I know juga lo lagi punya kegiatan. Ya, gue Coba, lagi mau syuting Ndro, ya. silakan promosikan apapun yang lagi lo lakukan sekarang, Ndro. Supaya jadi motivasi, Ndro, buat orang. Yang penting sih do what lakukan apa yang lo suka sih. Itu aja, karena gue sekarang juga melakukan, saat ini gue melakukan yang masih gue suka, dalam bidang yang gue suka, walaupun bukan dalam musik atau dalam video, tapi dalam bidang kreativitas masih gue lakukan gitu. Kalau di bidang yang lo suka jalanin, ketika merasa beban jangan dijalanin, itu aja. Ini sekarang nih lo lagi ngapain sih? Lo di mana dan lo lagi ngapain ya sekarang? Gue di tempat kopinya teman gue di Coffee Bean Me Up di Bintaro. Jadi teman gue ada yang lagunya Niji. Oke. Gitu. Jadi sedikit berbeda dari musik. Kita coba lah. Dan juga guys, ya, sahabat-sahabat BPD sekalian, selain komunitas Brunei Personality Disorder Indonesia ini, kita juga punya YouTube channel sendiri. Kalian bisa lihat di situ. Terus nggak apa-apa ya, nanti ini gue save di IGTV-nya Instagram, nggak apa-apa ya. Biasanya habis dari sini biasanya gue upload ke YouTube juga, jadi ada dua. Jadi ada di Instagram ada, jadi mau lihat yang di YouTube mungkin kayak gimana-mana. Sorry loh kalau gue belum bisa maksimal. Oh ya guys, juga gue sama Andro. Guys, gue sama Andro kita kita bertiga ya. Actually it's four of us, like, gitu ya. Kita punya YouTube channel, kalian bisa tonton itu. Di kamar laki ya, cuman gue pun belum berani ngepromoin karena banyak kata-kata gue yang agak-agak sampah di situ, jadi gue nggak berani. Tapi ya coba aja. Nggak apa-apa, maksudnya it's a positive thing to do in this pandemic season, karena kan kita ya gue bilang juga kan yang positif aja kan. Mungkin kalau orang lihat di situ bukan Andrew sebagai Andrew gitu. Iya, ya kan juga kan di situ kan kita disclaimer kita kan kita mewakili diri kita sendiri. Gue juga mewakili Regi Pranoto, gue tidak mewakili band gue tidak mewakili komunitas gue juga gitu kan. Gue mewakili my own point of view gitu ya. Jadi kalau kalian mau lihat kita di YouTube, gue sama Andro bikin kamar lelaki, cari aja di situ. Subscriber baru 3. Dimas yang harus. Subscriber baru 3, tambah-tambahin lah. Iya, karena juga kan waktu lo juga ya cukup sibuk, waktu gue juga cukup sibuk gitu kan. Jadi susah untuk ngatur schedule. Tapi sih insya Allah juga kita akan terus bersama di situ, karena kita cuma ngoceh-ngoceh nggak jelas sebenarnya ya kan ya. Ngoceh-ngoceh nggak jelas, tapi menyalurkan perspektif kita aja sebagai pribadi masing-masing ya. Itu pokoknya lah. Bismillah lah. Oke, Ndro. Do you have any last words untuk yang lagi nonton saat ini, Ndro? Stay strong aja sih. Stay strong in this kind of time. Stay strong aja, itu paling penting. Oke, juga untuk last word gue juga mau bilang terima kasih buat Andro ini waktunya sama kita, collab sama kita ini. Dan untuk kalau kalian siapapun itu yang lagi nonton atau mungkin nanti ketika gue share di YouTube atau di IGTV, kalau kalian merasa ada yang something wrong which is not usual to you, kalian bisa mungkin langsung datangi profesional untuk cek aja if there's something wrong with me, and I think I need professional help. Don't worry about it. Udah, karena kayaknya stigma masyarakat tuh masih parah ya tentang kesehatan mental. Bukan berarti kesehatan mental atau lo di gadget terus lo di jalan telanjang teriak-teriak or whatever, belum tentu kayak gitu kan. Jadi so don't worry to seek professional help, just go for it and just nggak usah peduliin dengan stigmatisasi seperti itu. Gitu sih last wordnya. Bro, waktu kita kayaknya udah cukup bla 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 juga, dan lo juga punya pekerjaan. Thank you, terima kasih sekali lagi, Ndro. Sukses dengan apa yang lo lakukan sekarang ini. Terima kasih juga buat yang sudah nonton, ya.
akhir kata, gue Regi Fernando dari komunitas Berdamai Disorder Indonesia ucapin assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam. Thank you Andro.